Halo semuanya, balik lagi sama aku, Ahsan. Kali ini aku mau bahas tentang sang naga kembar Toman, yaitu Draken dan Mitsuya. Dan tentu saja pembahasan ini juga akan mencakup tentang sejarah tato naga Draken, yang begitu populer di kalangan para wibu. Oh ya, pembahasan ini bersumber dari manga Tokyo Revengers chapter 122. Jadi video ini akan mengandung spoiler. Sebelum masuk ke pembahasan, aku putar intronya dulu. Kalian pasti nggak asing dengan pola tato ini. Yap, ini adalah pola tato naga yang ada di kepala Draken, sang wakil ketua Tokyo Manji Gang. Sebenarnya, tato ini ada sejarahnya. Mari kita bahas di sini. Cerita dimulai ketika Draken dan Mitsuya ngobrol sambil motoran. Draken tiba-tiba mengajak Mitsuya mengingat masa lalu. Lalu Draken dan Mitsuya mendatangi sebuah tempat yang bersejarah bagi mereka, yaitu tempat di mana mereka pertama kali bertemu. Cerita nostalgia pun dimulai. Mitsuya awalnya bukanlah seorang anak berandalan. Dia adalah anak yang baik dan penurut. Mitsuya harus menjaga kedua adiknya setiap hari karena ibunya harus bekerja demi mencari penghidupan. Suatu ketika, Mitsuya merasa capek. Karena di usianya yang masih kecil, Mitsuya tidak punya waktu untuk bermain layaknya anak-anak seumurannya. Ya, karena harus menjaga kedua adiknya tadi. Karena perasaan capek tersebut, Mitsuya pun kabur dari rumah dan meninggalkan adik-adiknya. Lalu Mitsuya asik menggambar naga di sebuah dinding. Tiba-tiba ada seorang anak yang memuji gambar naga Mitsuya. Dan anak itu adalah Draken. Mitsuya sangat kaget dengan keberadaan Draken di sana. Ditambah lagi Draken sudah menggunakan anting. Jadi kayak kelihatan anak berandalan banget. Tapi Draken tersenyum lebar dan menawarkan kaburidon kepada Mitsuya. Mitsuya pun duduk dan menerima tawaran Draken. Draken dan Mitsuya pun berkenalan saat itu. Mitsuya memakan kaburidon dengan lahap. Emang kondisi perut Mitsuya saat itu lagi lapar banget karena belum makan dari pagi. Karena Mitsuya menghabiskan kaburidon Draken, Draken meminta logo naga yang digambar Mitsuya sebagai bayaran atas makanan tersebut. Draken mengajak Mitsuya untuk datang ke rumahnya yang merupakan tempat prostitusi. Mitsuya sih awalnya kaget, kenapa bocah bisa tinggal di tempat orang dewasa kayak gini. Tapi lama-lama Mitsuya makin nyaman. Bahkan Mitsuya dan Draken sampai bermain kartu dengan para cewek di sana. Mitsuya merasa kalau Draken adalah anak yang beruntung karena bisa menerima keceriaan seperti ini setiap hari. Sedangkan dirinya hanya menjaga adiknya karena orang tuanya sibuk. Mitsuya bilang kalau dia pengen tinggal di sana juga. Lalu ada seorang cewek yang langsung menendang muka Mitsuya sambil menyuruh Mitsuya pulang. Alasan cewek tadi melakukan hal tersebut kepada Mitsuya, ya karena cewek tadi sadar kalau Mitsuya adalah anak manja yang belum tahu tentang kerasnya dunia. Lalu di perjalanan pulang, Draken bertanya pada Mitsuya, "Apa kau menyukai masakan ibumu?" Mitsuya menjawab kalau dia lebih suka masakannya sendiri dan membenci masakan ibunya. Draken lalu bilang gini pada Mitsuya, "Aku tidak punya orang tua. Aku harap aku bisa mengatakan aku membenci makanannya." Lalu Draken menyuruh Mitsuya pulang karena wajah Mitsuya terlihat sangat khawatir dengan adik-adiknya. Singkat cerita, 1 bulan pun berlalu. Mitsuya dan Draken bertemu kembali. Dan ternyata mereka berdua mentato kepala mereka dengan bentuk naga yang sama. Sejak saat itu mereka dikenal sebagai naga kembarnya Toman. Meskipun pada akhirnya Mitsuya memanjangkan rambutnya sehingga tato naganya nggak kelihatan.
Begitulah cerita tentang awal pertemuan Mitsuya dan Draken, dan juga sejarah pola tato naga Draken. Bagaimana pendapat kalian? Komen di bawah ya. Bagi kalian yang suka pembahasan Tokyo Revengers, bisa subscribe channel Anime Asik dan nyalakan juga loncengnya. Makasih udah nonton video ini sampai akhir. Moshi kono doga ga inate omotara goto botanto channel Toroku onegai shimasu. Kalau kamu ngerasa video ini bagus, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video anime asik selanjutnya.